Pada kesempatan ini, saya Royke Tony Kalalo, dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, akan menyajikan narasi untuk pengajaran termasuk video dari suasana perkuliahan. Saya diberi tugas untuk memberi kuliah pada peserta didik program pendidikan dokter spesialis atau PPDS psikiatri atau ilmu kedokteran jiwa, yaitu mata kuliah psikopatologi fenomenologi deskriptif pada pertemuan awal atau pertemuan yang pertama, yang merupakan dasar fundamental dalam pembentukan capaian pembelajaran lulusan sebagai komunikator dan pengambil keputusan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPL dari mata kuliah psikopatologi fenomenologi deskriptif adalah agar 1. Peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS 1 psikiatri mampu melakukan pemeriksaan berupa wawancara psikiatrik, pemeriksaan umum internistik neurologik, dan pemeriksaan status mental dengan benar menuju pendekatan psikopatologi fenomenologi deskriptif. Kedua, PPDS 1 psikiatri mampu menentukan fenomena, gejala klinis, dan penemuan psikopatologi dari pemeriksaan status mental dengan detail untuk mendapatkan diagnosis deskriptif gangguan jiwa dengan benar. Untuk sistematika deskripsi mata kuliah ini dirancang untuk peserta didik PPDS 1 psikiatri dengan menyajikan materi pembahasan mengenai 1. Teknik wawancara psikiatri, 2. Pemeriksaan umum internistik neurologik, 3. Pemeriksaan status mental berdasarkan pendekatan psikopatologi fenomenologi deskriptif, 4. Klasifikasi dan formulasi diagnosis deskriptif gangguan jiwa menurut penggolongan diagnosis sesuai PPDGJ 3 dan termasuk juga DSM 5. Mata kuliah psikopatologi fenomenologi deskriptif adalah suatu bidang pengetahuan yang sangat mendasar yang akan membentuk pola pikir dan keterampilan sebagai psikiater. Saya akan menyajikan pada konteks perkuliahan beberapa buku ajar dan penerapan pengetahuan psikopatologi fenomenologi deskriptif ini untuk membangun rapor serta menjamin hubungan dokter pasien yang baik sambil mendapatkan psikopatologi. Selanjutnya, dosen akan menjabarkan pengetahuan dan keterampilan teknik wawancara psikiatrik, penentuan pemeriksaan umum internistik neurologik, menentukan domain status mental, dan klasifikasi serta formulasi diagnosis. Kemudian akan ada penjabaran jenis-jenis psikopatologi, serta tantangan penentuan berdasarkan pendekatan psikopatologi fenomenologi deskriptif, dan kemudian klasifikasi formulasi diagnosis. Dengan pengetahuan dasar dan fundamental ini, harapannya psikiater dapat menegakkan diagnosis awal dan menolong pasien. Asesmen pada mata kuliah ini adalah dokter PPDS merekam video singkat, tentu dengan inform consent dari pasien atau keluarga, lalu memberikan laporan kasus sederhana. Penilaian tugas akan meliputi 1. Pemeriksaan awal kepada pasien, 2. Kemampuan membangun rapor, 3. Keterampilan menentukan psikopatologi, dan 4. Kemampuan mengakhiri wawancara dan pemeriksaan. Interaksi dosen dan peserta didik dilakukan pada bagian awal, pada bagian perkuliahan berupa tanya jawab materi, dan pada bagian akhir berupa refleksi dari salah satu atau beberapa peserta didik terhadap perkuliahan yang telah dilaksanakan. Kreativitas dan inovasi pada mata kuliah ini adalah masing-masing peserta didik mampu membuat video singkat pemeriksaan terhadap pasien sebagai penerapan keterampilan wawancara dan pemeriksaan psikopatologi atau status mental. Berikut adalah video perkuliahan atau suasana interaksi dosen dengan peserta didik. Terima kasih. Ya, selamat pagi dokter PPD sekalian. Terima kasih untuk kehadiran pada saat ini. Ya, sebagaimana yang telah kalian ketahui, kita telah mengenal sebelumnya ya. Saya Dr. Royke Kalalo, psikiater konsultan yang ditugaskan untuk memberikan kuliah mengenai psikopatologi fenomenologi deskriptif ya. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah basic ya, dan ini kuliah awal ya, kuliah pertama tentang pengenalan, dan nanti kita akan lebih detailkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, pendahuluan ya, jadi kita sering mendengar psikopatologi, apalagi ya sejawat peserta pendidikan dokter spesialis psikiatri ya. Saya ingin dapatkan gambaran dari sejawat sekalian ya, apa itu psikopatologi, termasuk fenomenologi deskriptif. Silakan ya, bebas ya. Ada pendapat kesan awal gitu mengenai psikopatologi? Silakan. Ya, dari bagian depan mungkin ide tentang apapun gitu ya, ya terpikir tentang psikopatologi. Oh, halusinasi ya. Jadi suatu kondisi yang khusus ya. Salah satunya halusinasi bisa masuk dalam psikopatologi. Benar ya, terima kasih. Ada yang lain? Psikopatologi ya.
fenomenologi deskriptif, ya. Gambaran psikologis yang patologik, ya. Karena kita tahu ada kondisi normal atau istilah kedokteran bisa kita sebut fisiologik ya pada pemeriksaan fisik, atau ya pada pemeriksaan psikiatrik ya kita sebut kondisi status mental dalam kondisi normal, dan ada kondisi yang patologik, yang abnormal begitu ya. Ya kita memang perlu untuk mempelajari apa yang disebut dengan normal ya, sehingga kita menyebutnya suatu gambaran psike ya, psyche atau kondisi status ya pikiran, perasaan ya yang patologik gitu. Dan ada kecenderungan yang disebut fenomena, kemungkinan menetap ya. Dan kita bisa tentukan secara deskriptif ya. Jadi ya dari pengamatan perilaku lalu kita ya bisa tentukan ini terminologinya apa begitu. Sehingga nanti dari sekumpulan deskriptif ini akan membentuk sindrom ya, kelompok gejala ya, tanda yang masuk kepada kriteria diagnosis. Karena kriteria diagnosis kita masih merupakan sekumpulan ya kondisi deskriptif ya. Ada yang disebut juga dengan diagnosis psikodinamik ya, berdasarkan formulasi psikodinamika ya, yang mungkin sudah berjalan lebih panjang. Mungkin deskriptif ini pengamatannya pada periode waktu tertentu ya. Ada juga yang disebut dengan formulasi etiologi. Ini untuk mencari lebih banyak tentang penyebab ya. Jadi minimal kita punya 3 formulasi. Silakan kalau mau mengembangkan lebih banyak formulasi-formulasi lain ya. Dan biasanya dengan menggabungkan ini kita jadi mengetahui ya bagaimana kondisi klien atau pasien yang kita bantu secara komprehensif. Tujuannya ke penegakan diagnosis ya. Ya, ini menurut textbook dari Oxford tentang psychopathology ya, fenomenologi deskriptif. Jadi in English we can say that descriptive psychopathology, also called phenomenology ya, is the core ya. Core itu inti dari psikiatrik diagnostik ya. Jadi inti dari penentuan diagnosis. Karena itu kita masih mempergunakan pendekatan deskriptif ya untuk menentukan diagnosis ya. Lalu reverse description of symptoms, apa yang pasien katakan, apa yang kita sebut gejala, mungkin sifatnya subjektif ya. Dan tentu dalam konteks mental disorder ya. Ya, di mana basic dari psikiatrik diagnosis ini bisa sifatnya level sindrom, kumpulan-kumpulan gejala dan tanda, atau ke disease disorder level, ini mungkin lebih tinggi lagi ya. Jadi dapat ya gambaran mengenai psikopatologi, deskriptif psikopatologi atau yang kita sebut fenomenologi ya. Jadi harapannya dengan kuliah pertama ini kita mendapatkan model pola pikir yang lebih sistematik gitu. Tentu memang harus ada upaya lebih untuk mendalami psikopatologi dan definisinya. Ini yang membuat psikiatrik itu menjadi konkret gitu ya, tidak abstrak ya. Jadi ya kita perlu deh untuk memberikan waktu definisi-definisi dari psikopatologi ya. Sehingga tersusun gitu kerangka konsep atau pola pikir yang baik, lalu tentu dalam pendidikan profesi harapannya kita terampil ya mempergunakan semua pengetahuan ini di dalam pendekatan kepada pasien secara langsung ya. Ya. Nah, kita masuk kepada teknik wawancara, karena bagaimanapun model wawancara ini kita pergunakan untuk mendapatkan gambaran deskriptif tersebut ya. Minimal ada 3 tahapan kalau menurut ya referensi dari buku ajar. Mungkin dari 3 tahapan ini bisa juga sih dibagi berbagai macam tahapan. Dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran deskriptif atau fenomena, maka di tahap pertama ini kita berusaha untuk mendapatkan di tahap pembukaan apa saja ya. Ya, identitas ya, atau betul ya, perkenalan ya. Jadi ini tahapan yang sangat penting ya, karena biasanya kesan awal itu akan memengaruhi ya bagaimana kelanjutannya, walaupun tentu saja bisa terus berkembang. Yang kita sebut rapor ya. Jadi model relasi antara pasien dokter relationship ya, yang harapannya terus berkembang ya, menimbulkan rasa percaya yang signifikan ya, sehingga banyak data yang kita bisa dapatkan dari pasien ya. Tahap pembukaan penting untuk berkenalan ya, lalu ya kita menanyakan hal-hal yang sifatnya identitas secara umum, tapi bukan dalam bentuk model seperti sensus gitu ya, secara detail gitu. Nggak apa-apa, nanti data akan kita sambil dapatkan pada saat wawancara atau pemeriksaan psikiatrik dilakukan tentang data-data yang lebih detail begitu tentang kehidupan kesehariannya ya. Ya tentu saja nama penting ya, serta bagaimana pasien disapa ya, nama apa yang dia izinkan kita menyapanya ya. Kita juga bisa memperkenalkan diri kita, tugas kita pada saat itu bertugas di mana, serta menjaminkan kerahasiaan. Ini sangat penting ya untuk terciptanya atau fondasi awal untuk membangun rapor yang baik. Dan dalam satu setting wawancara yang kita lakukan, kita bisa tentukan tuh, misalkan
10 menit atau 20 menit, kalian kira-kira akan memberikan berapa bagian untuk pembukaan? Paling mudah sih sepertiga ya. Tapi biasanya di tahap menengah atau isi, kita membutuhkan waktu yang lebih panjang ya. Pada tahap menengah atau isi, nah di situ kita mulai dengan apa yang pasien butuhkan ya, yaitu keluhan utama ya. Paling mudah kita menjabarkannya dengan kapan keluhan utama. Tentu saja keluhan utama dialami oleh pasien, dia deskripsikan, dan ini menjadi pintu masuk ya untuk mengembangkan rapor sekaligus mendapatkan banyak gambaran psikopatologi. Kapan? When itu merupakan pertanyaan standar di semua ya. Penentuan gejala ya untuk mendapatkan suatu penyakit atau diagnosis tersendiri. Karena kita tetap mempergunakan model periode waktu ya untuk menentukan kondisi akut atau kronis ya, atau berulang kembali ya. Lalu where, di mana saja keluhan itu dialami, dan how ya perjalanannya ya. Hal apa yang memperingan, memperberat. Why biasanya kita taruh di belakang ya, untuk memberikan kesempatan pasien nyaman bercerita ya, lalu kemudian dia bisa menggali lebih dalam tentang apa yang menjadi penyebab keluhan utama. Tambahkan keluhan yang lain juga ya, yang ada kaitannya dengan keluhan utama. Bisa jadi memang terkait, bisa juga memang kita membantu untuk mereview satu persatu keluhan yang masih ada. Misalkan berdasarkan sistem ya tubuh kita ya, satu persatu kita tanyakan ya. Dan pada tahap penutup biasanya apa yang akan kita lakukan? Ya, di tahap ending interview atau menutup wawancara, hal apa yang terpikirkan? Ya, kesimpulan ya, kita memberitahukan hal apa yang kita temukan, sama atau tidak itu dengan yang pasien sampaikan sebelumnya ya. Ya, betul. Dan bisa juga kita memberitahukan rencana berdasarkan apa yang kita dapatkan. Ya, jadi sekumpulan data yang pasien berikan bisa disebut gejala, dan mungkin ada yang juga objektif ya, yang kita sebut psikopatologi, lalu ini menjadi sindrom, menuju pada suatu kemungkinan deskriptif diagnosis tertentu atau initial assessment, jadi asesmen awal. Mungkin kita memikirkan beberapa pertimbangan diagnosis banding yang lain, kita bisa beritahukan kepada pasien. Banyak pasien yang senang gitu kalau diberitahukan ini kondisi apa, tapi mungkin ya ada beberapa pasien yang tidak ingin tahu mengenai apa yang terjadi pada dirinya ya. Akan lebih baik tentu saja ada heteroanamnesis atau keluarga yang mendampingi dan bisa menceritakan gimana model personality pasien selanjutnya, dan ya mengakhiri wawancara dengan tidak boleh kita lupakan, iya, memberikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya, betul ya. Ya, ada keunikan yang nanti akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lain ya. Di buku ajar itu memberitahukan ada yang spesifik tentu saja pada pasien selain dewasa, anak dan remaja, yang biasanya mungkin mempergunakan model bermain ya, atau apalagi ya, menggambar ya, atau menulis gitu ya, atau memang harus didampingi oleh keluarganya atau orang tua ya, yang mengerti bagaimana anak dan remaja berkomunikasi ya. Kalau pada pasien lansia biasanya penekanannya pada kemampuan kognitif ya, bagaimana pasien lansia ini bisa begitu ya untuk berfungsi sehari-hari berdasarkan kemampuan kognitifnya, dan ya tentu saja fungsi hariannya ya. Secara umum yang sering kali kita tuliskan dalam model laporan ya, pemeriksaan status mental psikopatologi adalah mungkin domain atau ya bagian dari penentuan jenis psikopatologi. Misalkan seperti apa ya? Kesadaran gitu ya. Lalu apalagi ya? Kemampuan kognitif ya. Kemudian kemampuan komunikasi ya. Kenapa saya menuliskan kemampuan komunikasi lebih dulu dibanding proses pikir? Itu ada maksudnya. Ada yang mungkin punya ide? Kita perlu untuk mendapatkan gambaran kemampuan pasien ya dalam berkomunikasi ya, lalu menentukan proses pikirnya ya, sebab bisa saja ada hambatan pada komunikasinya ya, sehingga jadi sulit untuk menentukan proses pikirnya. Lalu mood affect ya, hal yang sifatnya subjektif ya, yang pasien katakan tentang apa yang dia rasakan selama periode waktu tertentu, dan bagaimana secara objektif kita melihat affect, mungkin dari apa ya, raut wajahnya gitu ya, atau kondisi fasialisnya ya, yang bisa kita tentukan model afeknya serta kesesuaiannya ya. Ya, jadi kalau ibarat cuaca ya, musim itu lebih kemana ya? Musim lebih ke mood gitu. Jadi kalau sekarang musim kemarau ya, tapi cuaca bisa berubah setiap hari ya. Itu mungkin afek ya. Jadi kondisi mood mungkin sedih, tapi pada saat bertemu dengan kita, pasien tampak senang gitu ya. Karena mungkin ada berbagai faktor dinamik yang lain ya. Ya ini bisa untuk kita gali lebih dalam ya. Pada sesi awal mungkin sulit, tapi pada sesi lanjutan barangkali bisa ya. Persepsi ya, bagaimana pencerapan atau aspek sensorik indera ya, dan kemauan ya. Hal yang mungkin sifatnya bisa terlihat lewat
apa saja kemauan? Ideal ya, activity daily living ya. Makan ya, mandi ya, personal hygiene gitu, perawatan dirinya. Next, berikutnya sosialisasi, betul ya. Atau kemudian lanjut ke okupasional ya. Tapi juga ada hal yang mungkin sifatnya perlu untuk ditanyakan lebih lanjut di dalam kemauan ya. Ada ide misalkan apa? Yang sering kali mungkin kita lewatkan gitu, tapi ini menjadi hal yang penting tuh. Apa ya? Kemauan itu misalkan tujuan hidupnya gitu ya. Apalagi ya, hobi ya, betul. Apalagi ya. Sosialisasi ya itu betul, wajib untuk kita tanyakan, tapi kadang-kala kita perlu untuk menambahkan ya hal yang sifatnya volition atau kemauan ini, misalkan motivasi ya, kehidupannya ya. Lalu hal yang mendorong motivasi ini tetap ada, tentu dorongan atau drive ya, gimana dia melanjutkan apa yang menjadi motivasi ya, minat-minatnya ini ya, ambisi bahkan bisa masuk kepada volition ya. Nah, tantangan penerapan tentu pada kasus-kasus yang ini bisa ditambah lebih banyak ya, misalkan apa ya, gaduh gelisah ya, pasien sangat gelisah ya, jadi kita perlu untuk mendapatkan kesempatan tersendiri untuk mendapatkan psikopatologi ya pada saat pasien jauh lebih tenang, atau mutisme sama sekali tidak mau bicara, atau reaksi stres berat ya, bingung, confused ya, freeze ya, atau ya terus menerus berbicara, logorea ya, atau pada kondisi mood yang sangat meningkat, sulit untuk di pause, dihentikan gitu ya. Jadi perlu untuk ada pendekatan tersendiri, termasuk pasien yang memiliki insight yang sangat rendah ya, tidak merasakan dirinya membutuhkan bantuan medik psikiatrik ya, denial ya, refuse, atau mungkin kadar yang lebih ringan resisten. Resisten itu adalah pasien mampu untuk memberitahukan mungkin beberapa kalimat tentang suatu hal yang dia enggan untuk menceritakan, lalu stop gitu ya. Jadi dia hanya memberitahukan bahwa memang ada masalah misalkan dengan keluarga, tapi ketika kita ingin bertanya lebih lanjut, nanti deh dok, gitu ya. Belum ya, itu mungkin resisten. Tapi yang lebih parah tentu yang denial, refuse ya. Ya, dalam kondisi seperti ini memang membutuhkan pendekatan tersendiri. Nah, kemudian kita masuk kepada apa sih kegunaan dari psikopatologi secara deskriptif, fenomena yang kita dapatkan ya. Harapannya tentu ada suatu perubahan yang kita bisa lihat lebih konsisten ya. Kayak pola yang sifatnya psikologi itu kan dari psikopatologi, dan pola perilaku yang kemudian pasien rasakan sebagai distres dan disabilitas. Ini disebut dengan definisi dari gangguan jiwa ya. Jadi 4 komponen ini ya, menurut ICD-10, PPDGJ. Jadi 4 kondisi ini semua tentu ada polanya ya. Artinya ada pengulangan atau dalam periode waktu tertentu di mana ada perubahan perilaku, kita dapatkan psikopatologi, kondisi ya status mental, distres dan disabilitas. Maka kalau dari ICD-10, PPDGJ sangat membantu untuk, kalau kata kuncinya apa untuk diagnosisnya? Kan ada bertingkat begitu ya, maka hierarkial ya, hierarki ya. Jadi kita tidak akan turun kepada diagnosis yang lebih bawah kalau hierarki yang di atasnya belum kita bisa excludekan, singkirkan gitu ya. Dan pada level hierarki yang paling tinggi jelas adalah kondisi gangguan mental organik ya. Karena itu penting ya pemeriksaan status internistik, neurologik atau kondisi bedah ya, status lokalis atau mungkin secara umum barangkali sangat terpengaruh pada pasien-pasien yang memang ada kondisi bedah ya. Lalu kemudian hierarki kedua ada pasien dengan gangguan mental akibat penggunaan zat ya psikoaktif ya. Lalu di bawahnya kondisi gangguan psikotik ya. Lalu hierarki di bawahnya udah masuk ke F3 ini berarti ya. F0 gangguan mental organik, F1 gangguan mental perilaku akibat penggunaan nafsa, F2 yang tadi ya psikotik fungsional, ada skizofrenia, ini gangguan-gangguan jiwa berat ya, psikotik akut, skizoafektif, gangguan waham menetap, gangguan waham induksi ya. F3 gangguan mood ya. Ini area abu-abu di mana ada beberapa kondisi gangguan mood yang mengalami kondisi psikotik, ada yang tidak atau belum ya. F4 gangguan yang terkait dengan kecemasan, ya betul ya. Di sini ada kelompok apa? Fobia, apalagi kondisi gangguan cemas seperti panik ya, gangguan cemas menyeluruh, campuran cemas depresif, apalagi obsesif kompulsif, ada lagi terkait dengan reaksi stres ya, reaksi stres akut, gangguan penyesuaian, gangguan stres pasca trauma, lalu disosiatif ya. Kalau sejauh melihat ya kira di F44, 45 dan F5 itu ada komponen fisik ya, fisiologik ya. F4 itu kan dikonversikan ya, jadi satu kondisi kecemasan disosiatif, konversi ke hal-hal sifatnya fisik ya. F45 jelas keluhan utamanya lebih ke keluhan somatik ya, tapi tidak ada kondisi pencetus dari keluhan somatiknya, jadi ini somatik fungsional begitu ya. Kalau F5 kaitan dengan fisiologik ya. Gangguan apa saja di situ? Gangguan tidur, gangguan makan. Jadi hal yang sifatnya fisiologikal ya, makan, tidur, ya ada hal yang juga terkait seksualitas ya.
F6 juga ada yang terkait seksualitas, tapi lebih fokus kepada biasanya kita masukkan ke aksis 2, kepribadian, betul. F7, F8, F9 masuk kepada subspesialisasi tersendiri ya. Anak dan remaja dengan model hierarki ini akan sangat terbantu ya. Harapannya setelah kita mendapatkan kondisi diagnosis, tentu selanjutnya adalah agar pasien bisa mencapai remisi. Tahu bedanya remisi dan kemudian next-nya recovery? Ada yang punya ide? Remisi dan recovery ya. Remisi kondisi di mana gejala itu berkurang ya, dan kemudian pasien mengalami kondisi seperti awal ya, dengan banyak gejala dan tanda ya. Tapi recovery, kelanjutan dari remisi, sampai kepada kondisi di mana gejala dan tanda bisa sama sekali tidak ada, pasien indikasinya kembali ke premorbid. Ya, betul. Kembali ke premorbid. Jadi kita penting untuk mendapatkan kondisi premorbid untuk menjadi acuan ya. Kondisi recovery-nya. Kadangkala atau mungkin banyak juga ya, kondisi premorbid ini memang sudah ada kerentanan ya. Jadi mungkin keluarga berharap gitu, saya ingin suami, istri, anak saya itu jadi lembut banget gitu ya, padahal premorbidnya tidak demikian. Bukan seperti itu ya, dia paling nggak akan kembali ke premorbidnya setelah recovery. Pada remisi ketika kembali gitu gejala dan tandanya seperti pada fase aktif, kita sebut relapse ya. Kalau yang recovery kemudian mengalami kekambuhan, kita sebut recurrent. Ya, betul ya. Seperti itu sih. Jadi mungkin akan ada juga sih yang berbeda pendapat. Cuma untuk mempermudah bagaimana model perjalanan, ya tapi dengan perjalanan ini kan berarti kita butuh sesi-sesi tambahan untuk melihatnya ya. Harapannya ke kualitas kehidupan dari klien atau pasien yang kita bantu. Ya, kita masuk kepada penugasan ya. Lalu kita bisa akhiri untuk sesi pertama dari kuliah mengenai psikopatologi fenomenologi deskriptif ini. Sebelumnya ada pertanyaan ya, lalu kita masuk kepada apa kira-kira akan menjadi tugasnya ya. Ada pertanyaan? Ya. Ya, silakan. Untuk pasien yang recovery, ketika kembali ke pekerjaan normal, apakah bisa terlihat mungkin dalam MMPI atau pemeriksaan apa kalau memang pernah sakit tapi tidak mengaku? Oh iya, betul. Jadi kalau yang kita sebut dengan pemeriksaan MMPI adalah pemeriksaan yang sifatnya penunjang ya. Karena tetap penentuan diagnosisnya dari wawancara dan pemeriksaan status mental psikopatologik ya. Dan pemeriksaan penunjang berarti harapannya kita sudah dapatkan data yang utama tersebut ya. Ya, MMPI atau pemeriksaan kepribadian atau termasuk psikometrik lainnya itu punya rentang pengamatan ya. Ini tergantung dari berbagai alat ukur. Biasanya kita mungkin melihat 6 bulan ya. Jadi bisa saja pasien dalam kondisi di mana sudah remisi, kemudian melakukan pemeriksaan terkait dengan psikometrik kepribadian, mungkin masih bisa terdeteksi gitu ya, suatu kondisi yang disebut abnormal gitu ya, masih bisa mungkin, apalagi kalau alatnya peka ya untuk menangkap itu ya. Jadi harapannya sih misalkan pada pasien yang memang akan masuk kepada bidang kerja yang kompleks ya, dibutuhkan kesiapan mental yang kuat, apalagi pada saat seleksinya itu ada berbagai pemeriksaan yang juga sensitif menangkap, mungkin ada masa di mana sampai recovery lah begitu ya. Tapi bukan berarti nggak boleh ada pekerjaan kan, berarti bisa ada pekerjaan-pekerjaan yang levelnya mungkin ringan dulu, lalu kemudian sedang gitu ya. Ya, jadi harapannya bisa sampai ke recovery untuk model pemeriksaan yang memang sensitif atau tugas yang kompleks ya. Ya termasuk misalkan seperti kita ya, akan bertugas sebagai nakes atau tenaga medis ya, harapannya lebih dulu deh gitu tercapai kondisi yang recovery ya. Menjawab pertanyaannya? Oke, bagus pertanyaannya. Oke. Ya. Ada lagi yang lain? Oh ya, silakan ya. Iya. Oh ya, betul. Iya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi bisa ya seperti itu. Jadi penentuan diagnosis yang modelnya serial. Dan pemeriksaan itu bisa kita lakukan dalam 1 hari bahkan beberapa kali. Pada pasien dengan gangguan mental organik yang memang ada siklus ya terang dan gelap ya pada keseharian kita ya, siang dan malam minimal mungkin 2 kali gitu ya. Ya, atau dalam periode waktu tertentu bisa juga transisi dari sore hari itu kita lakukan, lalu malam harinya di mana sudah sepenuhnya gelap gitu ya. Tapi ya mungkin memang sekarang kan banyak pencahayaan, jadi mungkin akan memengaruhi juga tuh model alertness atau kewaspadaan. Atau ya bisa juga dalam periode waktu yang berbeda. Jadi karena itu kita memiliki model initial assessment ya, penentuan diagnosis awal dengan diagnosis banding. Ya. Jadi pada sesi pertama mungkin akhirnya kita menentukan lebih banyak sekumpulan gejala dan tanda itu mengarah kepada ya asesmen awal ini gitu ya. Dan kemudian setelah bertambah kesempatan sesi yang lain, DD yang sudah ada, differential diagnosis pada pertemuan yang pertama, ternyata mungkin bisa naik ya, menggantikan diagnosis yang awal. Ini memang akan mempengaruhi ke terapinya ya. Jadi biasanya terapi seperti halnya juga pendekatan penyakit lain yang sifatnya general atau simptomatik.
atau berbasis ya gejala dan tanda ya, tapi tidak ke kausatif ya. Lalu setelah pertemuan kita bisa tegakkan diagnosisnya. Oke, maka untuk penugasannya PPDS membuat video singkat ya wawancara pada saat kalian bertemu dengan pasien ya, bagaimana memulai wawancara, lalu bagaimana masuk kepada tahap isi atau pertengahan dan endingnya ya, serta ya kalian bisa tunjukkan kemampuan kalian mendemonstrasikan penemuan psikopatologi ya. Ini silakan metode videonya mau 1 kali atau mau serial silakan ya. Tapi ini juga akan menjadi ya feedback ya buat kita semua. Nanti mungkin kita akan pilih 1-2 video untuk ditampilkan lalu kita bahas ya. Termasuk juga kalian memiliki rekaman recording tersendiri dari kegiatan belajar. Dan mungkin nanti bisa membandingkan pada saat sudah menjadi psikiater ya. Bagaimana model wawancara awal dengan wawancara sudah menjadi psikiater ya. Ketika melihat ada progres, paling tidak itu membuat kita lebih ya percaya diri secara optimal untuk melakukan tugas pekerjaan kita secara profesional ya. Iya, demikian ya. Nanti bisa untuk dimulai program tugas atau ya asesmen penilaiannya ya meliputi 4 aspek ini ya. Oke, jadi ya saya ingin terakhir ya ada yang bisa untuk memberikan refleksi tentang pembelajaran. Silakan ya, siapa yang berkenan? Jadi dari kuliah awal ini, tapi mungkin kita ingin dapat satu gambaran, silakan. Ya, oke, silakan ya. Melakukan anamnesa dan sebagainya, kuliah ini juga memberikan refresh bagi kami terkait dengan urutan bagaimana kami menggali, kemudian bahwa ternyata ada urutan-urutan khusus itu ada tujuan tertentu yang itu juga nantinya akan memudahkan kami dalam melakukan praktek pasien. Iya. Oke, terima kasih ya. Oke, ada lagi? Mungkin sedikit banyak sama dengan Dokter Dina. Bagaimana kita mulai dari awal urutan dari anamnesa, dari mulai tadi membangun rapor hingga akhirnya penutup, kemudian akan kita rangkum menjadi suatu multi aksial diagnosis yang dimana tidak di semua departemen melakukan hal tersebut. Kita mempelajarinya itu secara menyeluruh dan mungkin di psikiatri ini adalah proses anamnesa terlama di antara departemen lain. Ya itu jadi intinya dari psikiatri ini kan saat kita anamnesa ya, mungkin sebagian besar kita bisa menegakkan diagnosis dari anamnesa mau auto maupun behavioral anamnesa, sehingga memang terima kasih Dokter Aike sudah ditekankan di bagian itu sehingga kami bisa mempelajari hal ini lebih jauh. Iya, oke, terima kasih ya. Iya, baik ya. Iya, maka kita bisa akhiri ya untuk perkuliahan awal tentang psikopatologi fenomenologi deskriptif pada saat ini. Dibutuhkan tentu keterampilan untuk menerapkan ya model wawancara atau pemeriksaan. Kalian tentu ya terus ya mengoleksi definisi-definisi dari psikopatologi ya. Dan ada berbagai macam pendekatan untuk melakukan wawancara ya dan pemeriksaan. Ini terus juga untuk harus di-update ya. Kadang-kadang memang kita perlu untuk membatasi waktunya ya. Karena ya bisa dalam setting misalkan ya seperti PPDS mungkin ujian ya, atau ya mungkin ada pembatasan waktu pada saat nanti kalian bertugas secara klinik ya. Tapi upayakan untuk mendapatkan hal-hal yang memang signifikan di sesi awal ya. Lalu kemudian nanti kalian bisa tuliskan. Tentu yang penting di sini adalah ketika kita sudah cukup lama gitu ya untuk melakukan wawancara dan pemeriksaan mendapatkan psikopatologi, maka harus dituliskan ya, karena ini tetap suatu hal yang sifatnya medical record atau dokumentasi. Jadi silakan kalian memilih model bagaimana sambil menuliskan catatan medik. Ada yang sambil memeriksa ya, mewawancarai sambil nulis. Boleh minta izin juga kepada klien atau pasien. Ada yang memang bisa hafal gitu, lalu kemudian menuangkan pada akhirnya. Dan silakan ya, kalian bisa mengembangkan. Yang penting jangan sampai ada yang terlewatkan ya dalam mendapatkan dokumentasi atau catatan. Dan di sini seringkali memang menjadi tantangan tersendiri ya. Sebab bisa saja setelah kita lihat catatan kita, ini maksudnya apa ya gitu. Saya tadi tulis kok cepet gitu, terus kesana kemari ya. Ya nanti di situ mungkin harus terlatih untuk membuat model catatan yang lebih sistematik ya. Ini proses belajar sih ya. Oke. Baik, terima kasih untuk kesempatan perkuliahan saat ini. Interaksi di antara kita, pertanyaan dan jawabannya. Aplaus ya buat kalian semua ya yang telah berinteraksi dengan saya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Nanti kita lanjutkan pada kuliah selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi ya. Oke, terima kasih ya.